Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jumpa kembali di podcast Keresahan Hati Nabi, di mana program ini hadir untuk mengangkat persoalan dan keresahan di dalam kehidupan, khususnya kehidupan bergereja. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita di pekan yang lalu, yakni membahas mengenai pendeta dan perzinahan bagian yang ketiga. Dan di topik kali ini kita akan mengangkat satu pembahasan, yakni masih adakah pintu kesempatan, pintu pertobatan bagi para pester predator? Saya percaya pintu pertobatan itu selalu terbuka bagi setiap orang. Siapapun kita orang biasa maupun para rohaniwan, kita semua adalah orang-orang yang berdosa. Kita tidak lepas dari yang namanya kehilafan. Saat kita tidak mampu lagi menahan gejolak hawa nafsu, keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, kita setiap saat bisa jatuh dalam dosa. Tetapi ada satu hal yang paling penting. Masihkah saudara merasa bersalah ketika engkau melakukan satu pelanggaran dosa? Masihkah engkau merasa menyesal ketika engkau sudah berbuat dosa? Dan adakah rasa malu di dalam batin saudara ketika saudara masih hidup di dalam dosa itu terus-menerus? Karena ini nantinya yang akan menjadi tolak ukur kesejatian pertobatan saudara. Dan sebelum saya melanjutkan hal ini, saya mau menyampaikan disclaimer terlebih dahulu bahwa konten ini tidak bermaksud untuk menghakimi hamba Tuhan manapun. Saya pun tidak luput dari dosa dan kesalahan, dan ada begitu banyak bagian di dalam konten ini berangkat dari pengalaman pribadi saya juga. Nah, kita kembali kepada pendeta atau pester predator. Masih adakah jalan pertobatan untuk hamba-hamba Tuhan ini? Jelas masih ada. Saya percaya setiap kita bisa merasakan, dan banyak pengajar-pengajar firman yang bersaksi bahwa kehadiran Roh Kudus biasanya akan menunjukkan atau menyatakan manifestasi. Ketika jemaat mula-mula dipenuhi oleh Roh Kudus yang berbentuk lidah-lidah api, mereka kemudian berbahasa lidah atau berbahasa roh di dalam berbagai macam bahasa mereka ucapkan. Sehingga orang-orang yang hadir dari segala suku, bangsa, dan bahasa bisa mengerti bahwa mereka sedang memuliakan Tuhan. Begitu fenomenalnya manifestasi dari Roh Kudus. Kita bisa mengerti bahwa seseorang itu menerima jamahan Roh Kudus ketika ia bisa mengangkat tangannya, kemudian ia meneteskan air matanya. Dia merasakan damai di dalam batinnya. Pertanyaannya sekarang, bagaimanakah saudara tahu kapan saudara ditinggalkan oleh Roh Kudus? Mungkin ada di antara saudara yang berkata, yang benar, masa sih Roh Kudus bisa meninggalkan kita? Saya katakan bisa, saudaraku. Roh Kudus bisa meninggalkan kita. Dan saat ia meninggalkan kita, kita tidak pernah menyadarinya. Saya tertarik membaca perjanjian lama. Saudara jangan pernah berkata bahwa, itu perjanjian lama, sekarang kan perjanjian baru. Saya mau tegaskan sekali lagi, apa yang tertulis di dalam perjanjian lama itu masih relate dengan perjanjian baru. Bahkan sampai hari ini. 1 Samuel pasal 16 ayat 14 dan 15 berkata, "Tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul, dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Lalu berkatalah hamba-hamba Saul kepadanya, ketahuilah roh jahat yang daripada Allah mengganggu engkau." Jadi saudara garis bawahi bahwa ketika roh Tuhan meninggalkan kehidupan kita, ketika Roh Kudus pergi meninggalkan kita, maka yang datang kemudian ialah roh jahat. Maka kalau ada hamba-hamba Tuhan yang bangga dengan jabatan, dengan pelayanannya, perhatikan buahnya, kata Tuhan Yesus. Karena dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Pendeta predator yang sudah melakukan pelecehan seksual, yang bahkan melakukan intimidasi, bahkan ancaman membunuh korban, kalau berani membuka mulut, speak up dan mengaku kepada pihak yang berwajib atau pengadilan, bagi saya itu menunjukkan bahwa sudah tidak ada lagi roh Allah di dalam hidup saudara. Yang ada ialah roh jahat. Mari sadari hal ini dan bertobatlah. Saya flashback kepada episode yang pertama. Saudara adalah rohaniwan. Saudara adalah pendeta. Orang yang lebih daripada rata-rata orang kebanyakan. Belajar memahami firman Tuhan, berjalan di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Saudara harusnya adalah orang yang lebih dipercaya daripada jemaat. Karena saudara memegang kepercayaan ilahi. Orang bisa mencurahkan masalah pergumulan mereka kepada hamba-hamba Tuhan. Betapa mengerikannya ketika hamba-hamba Tuhan itu sendiri tidak bisa lagi dipercaya. Yang kedua,
tanda bahwa Roh Kudus meninggalkan kehidupan kita ialah kita tidak lagi merasa bersalah setiap kali kita melakukan dosa dan pelanggaran di hadapan Tuhan. Tidak ada lagi penyesalan. Kalau saudara pribadi yang normal, yang sehat, yang masih di dalam Tuhan, yang Roh Kudus masih bekerja di dalam batin saudara ialah saat saudara melakukan dosa, maka akan ada penuduhan rasa bersalah di dalam batin saudara yang membuat saudara malu di hadapan Tuhan. Itu berarti bahwa saudara masih diingatkan Tuhan, kamu salah, bertobat, kamu salah, berbalik kepada Tuhan. Nah, beda ketika pendeta atau seorang pastor yang ketika ia melakukan perzinahan, percabulan, bahkan ia memperkosa, melakukan sexual abusement, tapi kemudian ia menikmati dan melakukan itu terus-menerus. Kita bisa simpulkan bahwa Roh Allah mungkin sedang meninggalkan saudara. Oleh sebab itu mari berbalik kepada Tuhan selagi masih ada kesempatan. Saya nggak malu mengakui hal ini. Saya adalah seorang pendeta muda. Saya adalah seorang pendeta pembantu di salah satu sinode gereja. Saya juga pernah menjadi seorang youth pastor. Tetapi di dalam perjalanan pelayanan saya menyadari bahwa saya tidak mencerminkan gaya hidup seorang pastor yang benar. Saya hidup di dalam berbagai-bagai hawa nafsu yang jahat. Sehingga saya berpikir, Tuhan, aku tidak layak untuk menjadi seorang pastor. Saudara nggak perlu menjadi seorang pastor untuk menjadi berkenan di hadapan Tuhan. Saudara hidup benar, hidup kudus. Saudara melakukan kebenaran dan melakukan apa yang engkau mengerti untuk engkau lakukan sesuai dan seturut firman Tuhan. Maka saudara sudah menyenangkan Tuhan. Saudara nggak perlu muluk-muluk untuk mengejar jabatan gerejawi. Dan ini adalah hal yang kurang disadari oleh hamba-hamba Tuhan, bahkan oleh pastor predator tadi. Samuel memperingatkan Saul bahwa Roh Allah sudah meninggalkan engkau. Engkau melakukan hal yang jahat di hadapan Tuhan. Raja Saul dengan entengnya menanggapi teguran itu. Dan ia meminta dengan tegas kepada Samuel untuk tetap menghormati dia. Tidak ada sikap pertobatan di hati Saul. Berbeda dengan Daud. Ketika ia sudah melakukan perzinahan dengan istri orang, ia bahkan merencanakan pembunuhan terhadap Uria, suami Batsheba. Dan kemudian ketika Tuhan mengutus nabinya, Nabi Nathan, langsung seketika itu juga merendahkan diri dan bertobat. Ia dengan segenap hatinya mengakui bahwa terhadap Tuhan saja, terhadap Allah saja aku sudah berdosa. Ia tidak mempertahankan jabatannya, gengsinya. Inilah tanda daripada seorang hamba Tuhan yang berkenan di hadapan Tuhan. Hai hamba-hamba Tuhan, ketika saudara masih hidup di dalam dosa dan saudara menikmati dosa itu terus-menerus sembari saudara menjalankan pelayanan terus-menerus, adakah pertobatan di dalam hati saudara? Adakah keinginan saudara untuk meninggalkan cara hidup itu? Adakah saudara bersedia untuk melepaskan jabatan yang penting aku berkenan di hadapan Tuhan? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, khususnya para hamba-hamba Tuhan yang saya hormati, biarlah kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan kali ini bisa menjadi perenungan kita bersama. Apabila itu adalah saudara, maka dengarlah. Mungkin saja ini adalah teguran Tuhan yang terakhir bagi saudara. Kesempatan yang Tuhan berikan untuk saudara bertobat. Saya tidak pernah ingin bermaksud menggurui, tetapi apa yang saya sampaikan ini betul-betul saya sampaikan di dalam kasih. Karena saya percaya ada pintu pertobatan dan kesempatan bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Engkau sudah menegur dan berbicara di dalam kehidupan kami. Saat kami mendengarkan firman-Mu, satu yang menjadi respon kami ialah kami mau bertobat sungguh-sungguh dan meninggalkan cara hidup kami yang lama, Tuhan. Kami mau kembali kepada kasih kami yang semula ketika kami sungguh-sungguh di dalam Tuhan dan meninggalkan kejahatan, hidup di dalam kekudusan, menjadi serupa dan segambar dengan Engkau, Tuhan. Ampuni dosa pelanggaran kami, Tuhan. Sucikan, tahirkan kami. Layakkan kami, Tuhan, untuk kembali melayani Engkau dengan motivasi yang betul-betul tulus dan ikhlas, Tuhan. Terima kasih, Bapa, untuk kebenaran firman-Mu. Ajar kami juga untuk berdoa bagi para rohaniwan, hamba-hamba Tuhan, para gembala yang melayani kami, agar mereka senantiasa dilindungi, dipelihara oleh Tuhan. Terima kasih, Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kami percaya apa yang sudah kita dengarkan boleh menjadi berkat dan kekuatan bagi setiap kita.
Sampai bertemu lagi di podcast Keresahan Hati Nabi yang berikutnya. Kiranya Tuhan memberkati saudara sekalian dan Shalom.